Ferdinand Huta Hayan secara tidak langsung bongkar bobrok MUI, ditulis oleh Ferry Padli dari suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Selain Habib Bahar bin Smith, baru-baru ini yang turut menjadi perhatian warga dunia maya adalah Ferdinand Huta Hayan. Lantas, apa yang menjadi penyebab mantan kader Partai Demokrat itu menjadi buah bibir warganet? Karena dia turut membahas masalah Tuhan dan agama di Twitter. Untuk lebih jelasnya, berikut cuitan live Ferdi tersebut. Kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tidak perlu dibela. Lantaran cuitannya itu pula, Ferdinand dilaporkan ke polisi. Pelapornya adalah Ormas Brigade Muslim Indonesia atau BMI Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Zulkifli. Ferdinand dituding telah menyebarkan ujaran kebencian yang mengandung unsur sara. Lantas siapa Ferdinand ini sebenarnya dan apa pekerjaannya? Saat SBY jadi Ketua Umum Partai Demokrat dulu, ia menjabat sebagai Kadif Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, yang kini posisinya tersebut digantikan oleh Didik Mukriyanto. Pada pemilu 2019, ia juga nyalon DPR lewat Partai Demokrat Dapil Jabar 5 Kabupaten Bogor, tapi gagal terpilih. Pada Pilpres 2019, ia turut menjadi bagian Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi. Jabatan Ferdinand kala itu cukup mentereng, yakni sebagai jubir. Namun ketika Ani Yudhoyono yang waktu itu lagi terbaring lemah di rumah sakit diolok-olok oleh pendukung Prabowo, ia pun memutuskan untuk tidak lagi menjadi tim ses Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Pasca Ibu Ani meninggal dunia, Ferdinand pun mundur secara teratur dari Partai Demokrat. Artinya apa? Lai Ferdi ini bukan loyalis SBY ataupun AHY, tapi dia adalah loyalis Ibu Ani. Karena rekam jejaknya yang pernah menjadi pendukung Prabowo itu pula, serta pernah menjadi kader Partai Demokrat, kemudian tidak banyak yang membelanya. Termasuk ketika ia dilaporkan ke polisi, justru tagar "Tangkap Ferdinand" yang trending di Twitter, sementara tagar "Dukung Ferdinand" malah sepi peminat. Kini, Barreskrim Polri tengah menyelidiki laporan terhadap mantan anak buah AHY tersebut. 3 orang saksi sudah diperiksa. Belakangan baru diketahui ternyata Lai Ferdi ini tidak hanya dilaporkan ke Polda Sulsel, tapi ia juga dilaporkan ke Barreskrim Polri. Pelapornya bernama Haris Pertama. Diketahui si Haris ini mantan ketua KNPI Pejatan dan pernah melaporkan Abu Janda ke polisi. Ia pada tahun 2021 lalu dipecat dari jabatan sebagai orang nomor 1 di KNPI lantaran dianggap tidak mampu menjalankan roda organisasi serta berbuat sewenang-wenang. Dan yang menarik dari kasus yang menjerat Ferdinand ini, secara tidak langsung ia turut membongkar bobrok MUI. Bagaimana tidak adilnya LSM itu terhadap orang. Ada 2 kasus yang sama-sama menyinggung agama tapi MUI beda sikap. Pertama, Abdul Somad yang menyinggung salib dalam ceramahnya. Kala itu, ia mengatakan di patung salib ada jin kafir, hingga berujung pada pelaporan ke polisi oleh Brigade Mio. Yang mana pernyataan Somad tersebut dianggap meresahkan umat Nasrani. Ustadz Kondang yang juga pendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu itu juga dianggap telah menista agama Kristen. Lantas apa tanggapan dari MUI? Sebaiknya masyarakat bersikap tenang, dapat menahan diri, mengedepankan semangat persaudaraan, serta menyikapi masalah tersebut dengan bersikap dewasa. Sementara Somad, jangankan mau minta maaf, merasa bersalah saja tidak. Begitulah jadi orang yang sombong, selalu menganggap dirinya yang paling benar, padahal tanpa dia sadari apa yang telah keluar dari mulutnya, menyakiti hati dan perasaan orang lain. Menurut hemat penulis, percuma saja jadi penceramah kalau gak ada akhlak. Bukankah Nabi Muhammad itu diutus untuk memperbaiki akhlak umat manusia? Kasus kedua yang menimpa Ferdinand beda sikap dengan kasus yang menimpa Somad sebelumnya. MUI yang diwakili oleh Anwar Abbas mengatakan Ferdinand Huta Hayan menyakiti umat Islam. Sementara Sekjen MUI Amir Syah Tambunan mengatakan cuitan Ferdinand tersebut menunjukkan sikap intoleran serta membuktikan bahwa pengetahuan agamanya dangkal. Terakhir, ia juga menuding ada unsur penistaan agama dari apa yang telah Lai Ferdi cuitkan. Senada dengan pernyataan Sekjen MUI pusat itu, MUI Jatim juga menyebut Ferdinand Huta Hayan telah melakukan penistaan agama, sehingga mereka meminta agar aparat kepolisian memprosesnya. Sudah kelihatan jelas kan bagaimana tidak adilnya MUI, dan orang-orang macam inilah yang akan jadi buzzer Anies pada Pilpres 2024 mendatang, kalau dia jadi nyalon. Rabu tanggal 5 Januari 2022, benar KPK telah melakukan tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat sekitar jam
13 sampai 14 siang ini. Sementara ini kami sedang melanjutkan pemeriksaan agar lebih terang duduk perkara yang sedang kami tangkap ini. Oleh karena itu kami berharap pada masyarakat memberi kesempatan dan sabar agar pemeriksaan yang kami lakukan bisa kami tuntaskan, dan pada saatnya setelah terang kami akan memberikan informasi. Ini kontroversi dan kelakuan gak ada akhlak Rahmat Effendi sebelum akhirnya diciduk KPK, ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tanpa Novel Baswedan DKK, ternyata KPK tetap baik-baik saja. Terbukti baru-baru ini lembaga anti rasuah itu menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Kader Golkar tersebut ditangkap pada Rabu 5 Januari 2022 di Bekasi bersama seorang pengusaha. KPK saat ini tengah memeriksa Rahmat untuk kemudian mengumumkan statusnya, tersangka atau tidak, dan kasus apa yang menjeratnya. Biasanya pasca OTT, paling lama 1 kali 24 jam KPK menggelar konferensi pers. Lantas siapa si Rahmat Effendi ini dan apa saja kontroversi yang dia buat selama menjabat sebagai Wali Kota Bekasi? Politisi yang biasa dipanggil Bang Pepen tersebut bisa dibilang jadi wali kota yang beda dengan yang lain. Kalau wali kota lain biasanya paling lama menjabat 2 periode, sementara dia 3 periode. Periode pertama 2008 sampai 2013. Dia menjabat sebagai wali kota sejak Mei 2012. Sebelumnya, Rahmat hanya jadi wakil. Namun karena wali kotanya, Mohtar Muhammad, tersandung kasus korupsi, dia bagai dapat durian runtuh, naik pangkat jadi Bekasi 1. Periode kedua 2013 sampai 2018, ia memimpin Bumi Patriot, sebutan lain Bekasi, bersama politisi PKS Ahmad Sayhu. Si Sayhu ini kita tahu sendiri sekarang telah menjadi presiden PKS. Periode ketiga 2018 sampai 2023 yang memimpin Bekasi bersama wakil wali kota yang lain, yakni Tri Adianto Cahyono. Diketahui Mas Tri ini merupakan ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Jadi melihat nama-nama di atas agak unik sebenarnya si Rahmat Effendi ini. Ia pernah diusung oleh PKS, bahkan wakilnya sendiri adalah kader PKS. Tapi di pilkada berikutnya ia justru berlawanan dengan partai dakwah itu. PKS kala itu di Pilkada Bekasi 2018 mengusung kadernya sendiri, yakni Nur Supriyanto yang berpasangan dengan Adi Fairuz Saadi. Di kemudian hari, Nur Supriyanto ini meninggal dunia pasca terpapar COVID. Lantas apa saja kontroversi yang pernah dibuat oleh Rahmat Effendi semasa dia menjabat sebagai wali kota? Sebenarnya cukup banyak sih, berikut di antaranya. 1. Mau memindahkan Bekasi ke Jakarta. Jika Nabi Sulaiman berniat memindahkan istana kerajaan Ratu Bilqis ke hadapannya, yang itu dibantu oleh Ashif bin Barkoya, maka si Rahmat Effendi ini berniat memindahkan kota Bekasi ke DKI Jakarta. Tentu tidak dalam satu kedipan mata. Menurut anak buah Erlangga Hartarto itu, Bekasi seperti dianaktirikan oleh Pemprov Jabar sehingga tidak terurus. Di samping itu, karena anggaran Jakarta sangat besar, yakni mencapai 86 triliun rupiah, diharapkan yang didapatkan Bekasi juga meningkat. Alasan lain yang ia kemukakan adalah warga Bekasi lebih kental nuansa Betawinya daripada Sunda. Namun, sampai sekarang usulan Rahmat untuk pindah provinsi itu dan mengganti nama Bekasi menjadi Jakarta Tangerang tidak ada tindak lanjutnya, karena kurang mendapat respon dari pejabat terkait seperti Presiden, Menteri maupun DPR. 2. Bikin acara kumpul-kumpul di Puncak Bogor di masa pandemi. Padahal di masa adanya wabah corona ini, kita dilarang kumpul-kumpul karena itu bisa menyebabkan menularnya virus ke yang lainnya. Rahmat Effendi malah asik kumpul-kumpul gak jelas di Puncak Bogor bersama jajaran Pemkot Bekasi. Tidak pelak, acara itu pun langsung dibubarkan oleh Satpol PP Kabupaten Bogor beserta jajaran Polsek Cisarua. Pasca kejadian itu, kader partai berlambang pohon beringin tersebut akhirnya meminta maaf, khususnya kepada masyarakat Bekasi. Jadi pemimpin tapi tidak memberi contoh yang baik, itulah namanya Rahmat Effendi. 3. Menganggarkan untuk karangan bunga sebesar 1 miliar rupiah lebih. Seperti yang dilansir oleh sindonews.com, pasca adanya wabah COVID-19, angka kemiskinan di kota Bekasi naik 37%. Bukannya membantu masyarakat yang lagi kesusahan tersebut, wali kotanya malah menghamburkan uang rakyat dengan cara menganggarkan pengadaan karangan bunga dengan nilai fantastis yakni 1,1 miliar rupiah lebih. Pepen pun beralasan karangan bunga tersebut bisa bikin warga Bekasi bahagia.
Nah, 1,1 miliar rupiah itu ya, satu hari saja wali kota diundang puluhan warga, tidak minta secara khusus wali kota datang. Dikirim bunga, itu saja sudah senangnya. Bahagianya luar biasa. Jadi jangan dilihat nilainya, tapi dilihat bentuk kepala daerah itu perhatian terhadap hubungan dengan warganya. Ujar Ahmad Effendi dengan nada seperti tanpa bersalah. Betul, yang dikirimin karangan bunga yang bahagia, tapi warga yang kena PHK, yang penghasilannya rendah, yang tinggal di rumah tidak layak huni, yang tidak bisa beli beras dan yang seharusnya dibantu oleh pemerintah, tentu menjerit melihat ulah wali kotanya seperti itu. Sebagai penutup, selamat menikmati hari tua di penjara Bang Pepen. Alhamdulillah, kena juga akhirnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Terupdate.